Perkenalkan, nama saya Gret Mandabayan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Cendrawasih. Jadi saya membuat video ini dalam rangka untuk menuntaskan tugas saya dari mata kuliah Sistem Pemerintahan RI. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pemerintahan sebagai sistem. Jadi, kenapa pemerintahan disebut sebagai sistem? Sebelum masuk ke penjelasan mengenai itu, saya akan menjelaskan dulu sebelumnya mengenai apa itu sistem, atau saya akan mendefinisikan sistem itu sendiri. Nah, untuk definisi dari sistem itu sendiri merupakan sekumpulan unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dan membangun suatu totalitas. Jadi, bisa disimpulkan kalau sistem itu terdiri dari unsur-unsur yang antar satu dan lain itu mereka saling terkait dan mempengaruhi, dan ketika digabungkan semuanya membentuk suatu totalitas atau suatu kesatuan yang utuh. Nah, sesuai dengan deskripsi mengenai sistem tadi, apa sih unsur-unsur atau komponen yang ada dalam dalam pemerintahan? Nah, ada tiga, yaitu yang pertama adalah aturan main, yang kedua adalah lembaga, dan yang ketiga adalah pelaku. Nah, tiga unsur ini semuanya merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan dalam menjalankan tugasnya. Aturan main ini adalah aturan yang diacu oleh sistem agar sistem itu dapat berjalan dengan lancar. Kalau misalkan di pemerintahan Indonesia sendiri itu konstitusi. Yang kedua adalah lembaga. Lembaga di Indonesia ada tiga, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dengan legislatif. Dan pelaku itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab yang menjalankan lembaga-lembaga. Nah, sesuai dengan deskripsi dari apa itu sistem tadi, ini sudah memenuhi kriteria dari sistem, yaitu yang terdiri dari komponen-komponen yang ketika semuanya berjalan itu membentuk suatu totalitas dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada tiga karakteristik dari suatu sistem, yaitu konsistensi, transparansi, dengan certainty atau kepastian. Jadi, konsistensi ini terkait bagaimana suatu sistem itu berjalan, adanya pola kerja yang tetap. Yang kedua adalah transparansi, siapa, bagaimana, dan kenapa suatu kebijakan itu diambil, itu semuanya diketahui. Yang ketiga adalah certainty atau kepastian, adanya kepastian bahwa ketika kita mengikuti sistem maka kita akan dapat reward, dan ketika kita melanggar sistem maka akan ada punishment atau hukuman yang menanti. Nah, saya harap penjelasan singkat saya mengenai pemerintah sebagai sistem ini sudah memenuhi penugasan saya. Saya Grit Mandabayan, undur diri.